Oke, kembali lagi bersama saya. Saya Noval Reski Maulidra dengan NIM 400 403 246 363, kelas praktikum C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu low pass filter, speed per second, dan PID discrete time. Kemudian ada pembuatannya, tutorial pembuatan menggunakan MATLAB dan disambungkan ke Arduino Mega 2560 dengan tambahan motor DC seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan di MATLAB-nya, langkah baiknya saya berikan penjelasan tentang apa itu low pass filter, per second, dan PID discrete time. Oke, apa itu low pass filter? Low pass filter atau LPF adalah rangkaian atau sistem yang melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam atau mengurangi sinyal berfrekuensi tinggi. Filter ini sering digunakan untuk menghaluskan sinyal, menghilangkan noise berfrekuensi tinggi, atau mengambil nilai rata-rata dari suatu sinyal. Secara sederhana, frekuensi di bawah frekuensi cutoff akan dilewatkan, sedangkan frekuensi di atas frekuensi cutoff akan dilemahkan. Seperti itu. Kemudian apa hubungannya dengan speed per second? Hubungan low pass filter. Dalam simulink dengan motor DC, low pass filter berkorelasi langsung dengan speed per second karena sinyal kecepatan yang dihitung dari encoder, count per S, rate per S, atau RPM bersifat diskrit dan mengandung noise frekuensi tinggi, sehingga jika digunakan langsung akan membuat respon motor dan kontrol, misalnya PID, menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, LPF digunakan untuk menghaluskan sinyal speed per second dengan melewatkan komponen frekuensi rendah yang mempresentasikan kecepatan motor sebenarnya dengan meredam noise encoder, sehingga sinyal kecepatan yang masuk ke controller menjadi lebih stabil, realistis, dan sistem motor DC bekerja lebih halus tanpa osilasi berlebih. Seperti itu. Kemudian, apa itu PID discrete time? PID discrete time adalah pengendali PID yang bekerja pada sistem diskrit, di mana perhitungan kontrol dilakukan pada interval waktu tertentu, sampling time ya, bukan secara kontinus seperti PID continuous. Pengendali ini menghitung aksi proporsional dari error saat ini, integral dari akumulasi error tiap sampel, dan derivatif dari perubahan error atau sampel, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem digital seperti Simulink, microcontroller, PLC, dan kontrol motor DC berbasis encoder, karena sinyal sensor dan aktuator diproses dalam bentuk data diskrit setiap detik atau milidetik, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke video tutorial pembuatan rangkaiannya di Simulink atau MATLAB ya. Oke, sekarang kita masuk ke low pass filter ya. Kita membuat rangkaian low pass filter, kemudian membuat yang ini kecepatan per second ini, kemudian PID discrete time ini. Oke, di sini ada ini alpha alpha, ini delta encoder, ini speed filter, dan di sini dia ada memori, ini delay, kemudian dikalikan. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya di Simulink. Dan kita masih menggunakan yang kemarin ya, rangkaian yang kemarin kita buat itu ada video sebelumnya. Nah ini, oke seperti itu. Oke, kita buat yang low pass filter dulu. Tadi dia ada konstan awal, kemudian ditambahkan dengan goto ya. Goto, gotonya itu kita lihat dulu. Gotonya itu yang ke kiri ada dua ini, yang kanan ada tiga. Oke, ada dua, kemudian ini ada tiga. Oke, seperti itu.
Kemudian kita tambahkan slider. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di situ ada memori ya. Yang anak panah memutar itu memori namanya. Nah, ini. Lalu delay. Delay di sini ini 1 ya. Seperti itu. Kemudian ada konstan lagi. Lalu kita tambahkan itu sum ya. Sum dengan bentuknya itu kotak. Kita pilih yang rektangular. Kemudian dia itu tadi plus minus ya. Jadi itu dikurang. Seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, kemudian kita tambahkan ini ya. Yang X itu namanya produk. Kemudian kita gini kan. Ada 2 kan dia. Nah, ini produk itu seperti perkalian ya, di perkalian makanya tandanya X, dan ini kita bisa lihat elemen wise nya dia tanda bintang kan kalau di coding itu perkalian. Oke, seperti itu. Oke, kemudian sum lagi, sum kita bentuk kotak aja lebih enak. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, kemudian tinggal kita beri nama dulu setiap fotonya. Kita beri nama di sini itu dia alpha namanya. Alpha. Oke, alpha, kemudian ini juga alpha, misal terus yang di sini alpha. Sambungkan, sambungkan, sambungkan. Kemudian itu alpha dan ada data n di bagian situ ya. Sini. Mungkin kita agak jauhkan saja ini. Nah, seperti ini. Dan ini perbesar. Ini di sini saja. Nah, ini alpha juga. Kemudian bawahnya itu delta encoder ya. Di sini ada, kita tambahkan saja. Seperti ini.
Nah, seperti ini. Kemudian ini di sini ini perbesar. Nah, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Yang ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ya, kita seperti ini saja. Kemudian ini konstannya kita konekkan dengan slidernya ya. Cara connect, ini connect. Kemudian kita pilih ini. Nah, ini konstan 2 kita klik. Oke, sudah. Oke, kemudian kita keluar dulu. Nah, seperti itu. Di sini dia sudah terkonek ya. Bisa kita lihat. Nah, dia akan C nilai ya. Artinya dia sudah terkonek jika C seperti itu. Kemudian di sini kan tadi namanya itu speed filter ya. Seperti yang tadi tulisannya. Oke. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian oke, mungkin untuk low pass filternya rangkaian seperti itu. Kemudian kita buat lagi selanjutnya itu yang kecepatan per second ini. Nah, oke. Ini clock ya. Kita buat di bawahnya. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke, lalu ada time, ada foto ya. Kita tambahkan dulu fotonya di sini. Kemudian ada delay. Delay di sini. Kemudian ada foto lagi di situ. Seperti ini. Nah, di ini lalu itu speed filter ya. Speed filternya tinggal kita di ini, nanti dapat speed filter di sini. Kita tambahkan ada delta time juga. Delta time kan dia ada di dada, kita tambahkan lagi berarti sendiri. Oke. Kita buat foto. Kalau gini aja. Nah, seperti itu. Kita buat di sini namanya delta time.
kemudian fotonya kita slide. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan, oh ini dia produk ditambahkan dengan ada pembagiannya ya, berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian itu sum, seperti ini. Kemudian time dan ref time. Kita tulis dulu di sini ref time-nya. Ini kemudian di sini time-nya. Oke. Wah, ya, berarti ini tidak perlu, kita hanya perlu menggeser saja ini ya. Ini kemudian ini juga ini. Nah, ini ke sini. Kemudian itu speed ya. Oke, ini variabelnya sama ya, berarti misal kita di sini speed per second gitu, speed per s seperti itu. Ini, nah, oke. Oke, untuk kecepatan per second rangkaian seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke yang PID ini ya, PID dispute ini. Oke. Ya, ini ada speed juga di sini, berarti oke, ini. Kita tambahkan sekarang SP speed ini set point speednya ya, karena ini kan PID, jadi misalnya tambahkan lagi di sini ya. Kita slidernya samakan saja, mungkin sama-sama di sini. Tambahkan
tambahkan lagi slider sini, kemudian tambahkan konstan lagi, sini, kemudian kita tambahkan goto ya. Oke, kita tulis dulu SP speed seperti itu. Nah, ini kemudian kita slide seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan sum di sini misal, kemudian sum ini minus ya. Itu ini kemudian ada PID nya. Teman ID nah ini dari discrete dulu. Oke, agak lama ya. Nah, seperti ini. Kita pencet. Oke, kemudian di situ ada BBM. BBM mana ini ya? Jadi sekarang nanti BBM-nya itu ada masuk dari sini. Jadi oke, kita tambahkan saja. Nanti saat kita mau running, misal oke lah, kita langsung saja. Kita ini delete, kemudian masukkan ini ke sini. Seperti itu. Kemudian barulah kita speed tadi, speed ya boleh tadi ya. Ini, nah ini. Nah, itu. Kemudian ini di sini ya. Bentar, kita geser saja. Nah, ini speed ke sini. Nah, ini lalu kita tambahkan masing-masing itu displaynya ya. Display display maksudnya. Nah, ini dan yang ini.
ini ke sini dan yang ini ke sini. Kemudian tinggal kita konekkan konstannya ke slider. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat apakah dia udah bersambung. Nah, udah ya. Oke, mungkin untuk yang PID discrete time ini seperti itu. Oke, selanjutnya tinggal kita running percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Oke, sekarang saatnya kita running percobaan yang percobaan rangkaian yang sudah kita rangkai tadi menggunakan Arduino Mega dan motor DC ya. Seperti itu, di sini ada 3 percobaan, ada 3 running ya. 1, yang 2, dan yang 3. Seperti itu. Eh, Oke, untuk running percobaan 1, dia itu ingin melihat nilai speed filter dan delta encoder. Oke, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkaian kita tadi. Oke, pertama-tama ini delta encoder yang ini kita kesinikan, kemudian speed filter yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita perhatikan dulu delta encoder itu kan dia selisih ya, delta kan selisih antara titik awal dan titik akhir seperti itu. Jadi jadi bilang delta ini selisih kan tadi. Nah, itu kita bisa lihat nilainya kan sekarang delta ini belum ada belum ada inputan, nilai inputannya. Kan dia masih ke kanan nih. Tidak ada lagi delta encoder yang lain. Jadi dia masih output toh gitu. Dan kita bisa lihat di sini ini ada encoder dan encoder pref. Pref kan previous itu sebelumnya. Berarti jika ini dan dikurang ini kan dia akan menghasilkan delta encoder tadi kan. Nah, di sini ini sudah ada ini bloknya. Ini blok yang mengurangi encoder dengan encoder pref seperti itu. Jadi hasilnya ya tadi delta encoder. Cuma di sini namanya speed kan. Kita ganti namanya saja nggak apa-apa. Kita ganti encoder pref. Delta encoder. Nah, speed. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, dia akan langsung terhubung dengan kedua ini ya. Oke, ini udah benar. Kemudian, oh ya ini kita ganti dulu. Ini satu. Oke. Kemudian kita gunakan scope tambah untuk melihat grafiknya dan display untuk melihat nilainya ya. Untuk melihat pengukurannya. Nah, seperti itu. Dan ini kita tambahkan inputannya menjadi 2. Ini ke sini dan yang ini ke sini. Seperti itu. Dan ini ke sini, yang ini ke sini. Oke, seperti ini untuk rangkaian percobaan satunya. Pertama-tama kita lihat dulu di sini untuk alfanya kita ubah ya nilainya itu minimum 0 maksimalnya 1 saja. Kita apply. Kemudian untuk set point ini, set point speednya kita samakan seperti yang PWM tadi kan minus 255 dan 255 ya. Seperti itu. Nah, lalu kita atur lagi untuk di dalam PID-nya ini. PID-nya ini kita tetap atur walaupun ini sebenarnya kan di rangkaian ketiga. Cuma kita tetap atur karena untuk inputan kecepatan ini, kecepatan motor DC-nya masuk ke sini PWM. Itu kan kita sudah gunakan pakai yang PID. Jadi kita perlu atur nilainya agar eh, selaras lah seperti itu. Karena di sini pakainya itu data type conversionnya kan ENT16 ya. Jadi kita sini pakai data type ENT-nya 16 semua juga.
ini. Nah, ini NT16, dan yang ini juga, ini juga, dan yang ini. Lalu outputnya juga INT16. Oke, kemudian ini sudah. Ini sampling time-nya kita ganti ke 0,001 sesuai settingan yang tadi di awal ya. Kemudian di sini karena ini apa ya, karena ini kan bukan percobaan PID, jadi kita pakai ini aja, segini aja. Dia tetap harus ada yang satu proporsional satu, itu supaya dia ke set point seperti itu untuk mencapai kecepatan set pointnya. Kalau ini nol, nanti malah motornya tidak bergerak seperti itu. Jadi kita tetap harus satu, yang lainnya nol tidak apa-apa. Ini udah, kemudian apply. Oke, oke, ini sudah. Kemudian tinggal ini kita nolkan dulu saja kecepatannya. Oke, oke, kemudian tinggal, oh ya, ini dulu kita cek dulu di device manager, dia masuk ke COM berapa untuk Arduino nya sendiri. Di COM 6 ya, kita hardware setting dulu. Nah, ini kita ganti ke 6. Ini kita apply. Oke, kemudian kita tinggal monitor Entune. Kita tunggu di sini, mungkin bisa lama, bisa sebentar, tergantung performa laptop masing-masing ya ini di sini. Tunggu dulu. Nah, ini dia sudah mulai. Sekarang kita terima kecepatannya. Oke, sebentar, dia infinity lagi. Dia malah infinity. Oh, ini biasanya mungkin error. Coba kalau kita stop dulu, kemudian coba kita monitor Entune lagi. Nah, di sini tadi mungkin emang sedikit error ya. Cuman kalau misalnya seperti itu, bisa kita stop kemudian running lagi untuk melihat apakah bisa. Ini bisa ya, udah ya. Nah, kita lihat di sini nilai speed filter dan delta encodernya. Ini speed filternya segini, ini delta encodernya segini ya, cenderung stabil di 0 sampai 1. Oke, seperti itu ya. Karena sebenarnya delta encoder ini kan dia tuh apa ya? Tidak bukan titik awal apa ya? Bukan titik awal waktu dia mulai berjalan, bukan. Tapi seperti misal kita udah berjalan ke posisi 5 gitu, posisi 5. Terus habis itu kita berjalan ke posisi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, eh, jadi satu misal anggaplah itu detik gitu ya, detik atau nah ya detik lah. Jadi itu 1 detik sebelumnya pun sudah terhitung apa encoder pref gitu, encoder sebelumnya. Jadi misal 0,001 detik sebelumnya pun sudah terhitung encoder pref. Makanya di sini nilainya stabil 0 dan 1 gitu.
seperti itu. Bukan titik awal di mana dia mulai, bukan, tapi saat dia maju ya titik yang dia tinggalkan sebelumnya itu sudah termasuk encoded pref, seperti itu ya. Makanya di sini seperti ini. Kemudian kita lihat untuk scope-nya ya. Kita lihat untuk scope-nya, untuk grafiknya. Nah, seperti ini untuk grafiknya. Nah, ini. Baik. Benar. Nah, ini. Oke, seperti ini ya untuk grafiknya. Benar, kita. Oke, untuk grafiknya mungkin seperti itu. Untuk speed filter dan delta encodernya ya. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke running percobaan kedua. Untuk running percobaan kedua itu dia ingin speed filter juga dengan speed ya, tapi di sini tuh speednya itu berarti ini speed filter. Oke, berarti speed filternya oke oke oke. Berarti di sini kita ganti dengan ini yang speed per ini speed per second ya, ya. Seperti itu kita ganti. Nah, apply. Oke. Oke, sudah seperti itu saja dan kita mulai lagi. Misal kita set pointnya sebentar, ini aja. Nanti saja itu untuk percobaan yang PID. Jadi sebelum kita mulai kita set point dulu. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini untuk speed per secondnya di sini. Seperti ini speed per second, ini speed filternya. Kemudian misal kita tambahkan kecepatannya, mungkin nanti rata-rata speed per secondnya harusnya naik ya. Nah, dia cenderung naik, bisa kita lihat. Walaupun memang masih naik turun ya. Kemudian untuk
grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Oke. Nah, ini tadi. Nah, seperti ini untuk grafiknya. Ini sebenarnya ya seperti grafik PID saja lah ya. Oke, seperti itu untuk running percobaan kedua. Sekarang kita running percobaan yang ketiga. Misal untuk percobaan ketiga kita tentukan di sini misal 200 ya untuk set pointnya. PID-nya kita mulai dari 100 tadi awal saja. Nanti baru kita setting-setting lagi. Nah, di sini set kita ingin melihat nilai set point dan speed ya. Oke, speed juga speed per second. Nah, ini sebenarnya kita nggak usah ganti lagi, nggak apa-apa. Tetap kita ganti, tetap kita ganti. Oke, berarti di sini kita ganti nih. Nah, ini seperti ini set pointnya ya. Kemudian langsung saja ini ada 100 tadi, 200 deh set pointnya, tapi ID-nya menggunakan 100 seperti itu. Kemudian kita monitor Entune. Nah, ini 200, DSP-nya 200, dan untuk speed check-nya ini oke, seperti itu. Kita lihat grafiknya ya. Ya, set point-nya pasti sama saja ya, karena kan dia konstan 200 gitu. Yang berubah ya speed per second-nya itu, dia akan berubah-ubah. Seperti itu sih. Oke, mungkin untuk yang running ke percobaan 3 seperti itu. Oke, mungkin segitu saja untuk percobaan low pass filter, kecepatan per second, dan PID discrete-nya. Eh, Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Eh, saya Navaris Maurindra, pamit undur diri dan terima kasih.